الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin terkhusus alim ulama yang hadir, yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang juga tidak kurang kami hormati. Alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka bersilaturahim, dalam rangka memperingati nuzulul Quran sekaligus penutupan pesantren kilat anak-anak kita di SMP Negeri 2 Maros. Memperingati nuzulul Quran, kenapa itu penting? Oleh karena Al-Quran begitu memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kita kaum muslimin. Al-Quran merupakan pedoman bagi kita semua. Dalam Al-Quran disebutkan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena Al-Quran merupakan petunjuk, maka kita punya tugas. Sekurang-kurangnya ada 3 tugas kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, kita harus memahami Al-Quran, harus mengetahui isi dari kandungan Al-Quran. Nah, untuk tujuan ini ada 2 hal yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah kita harus belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan ilmu tajwid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena lidah kita tidak sama dengan lidahnya orang Arab, sehingga kadang-kadang pengucapan huruf yang seharusnya kita ucapkan tidak seperti itu, karena lidah kita tidak terbiasa mengucapkan bahasa Arab. Maka perlu belajar bagaimana pengucapan setiap huruf dalam Al-Quran supaya bisa dibaca dengan benar. Kenapa demikian? Karena apabila pengucapan hurufnya keliru, maka bisa mengubah makna dari ayat Al-Quran itu sendiri. Sekurang-kurangnya bisa menghilangkan makna dari ayat yang kita baca. Tidak usahlah saya ambil dari ayat Quran, saya ambil contoh saja. Dalam kehidupan sehari-hari, pernah suatu hari ada seorang ibu yang melahirkan bayi, kemudian minta nama dari saya. Saya kasih nama Sulfia Qalbi, artinya hati yang tenang, jiwa yang tenang, jiwa yang lemah lembut. Ya. Setelah itu, beberapa tahun kemudian, saya bertemu dengan anaknya menggunakan kalung emas bertuliskan Kalbi. Ya. Padahal yang saya maksud Sulfia Qalbi, huruf qaf, tapi di kalungnya bertulis Kalbi. Apa artinya Kalbi? Kalbi artinya anjing. Maka saya bilang jangan dipakai kalung itu, ya, tidak sesuai dengan maksud dari namanya. Itu kenapa? Karena mestinya qalbi, dia tulis kalbi. Maka mestinya qalbu maknanya hati berubah menjadi anjing. Nah, bagaimana kalau dia panggil anaknya kalbi, maka artinya bisa menjadi anjingku sini. Ini kan luar biasa kesalahannya. Itu baru percakapan sehari-hari. Bagaimana kalau Al-Quran yang salah? Ya. Banyak bisa terjadi kesalahan ketika membaca Al-Quran apabila tidak diketahui, tidak dipelajari cara membacanya. Kemudian yang kedua,
Tugas kita dari Al-Quran itu adalah mengamalkan. Maaf. Yang kedua tadi ya, untuk memahami, selain membaca, selain bisa membaca dengan baik, harus memahami bahasa Arab. Karena kita tidak akan sanggup memahami Al-Quran kalau bahasa Arabnya kita tidak tahu. Mungkin ada yang mengatakan, untuk apa belajar bahasa Arab? Sudah banyak terjemahan Al-Quran, banyak tafsir Al-Quran. Okelah, memang betul, banyak terjemahan Al-Quran. Tapi saya ambil perumpamaan. Kalau ada satu teks misalnya bahasa Inggris satu halaman, kemudian kita serahkan kepada anak kita satu kelas 30 orang, suruh terjemahkan teks itu, sebentar hasilnya ada 30 macam terjemahan. Kenapa? Karena orang menerjemahkan sesuai dengan kompetensi yang ada di kepalanya masing-masing. Jadi andaikan Al-Quran itu dibebaskan untuk diterjemahkan oleh siapa saja, maka kalau 1000 ulama menerjemahkan Al-Quran, akan lahir 1000 terjemahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita tidak bisa berpatokan 100% kepada Al-Quran terjemahan. Selain itu, kita harus memahami sendiri makna dari kata-kata yang terdapat dalam Al-Quran. Saya ambil contoh, misalkan ya, di dalam Al-Quran ada kata la, misalnya la ikraha fid din. Di dalam Al-Quran ada kata lam yalid wa lam yulad. Di dalam Al-Quran ada kata lan, walan talla ankal yahudu walan nasara, dan seterusnya. La, kata la dengan kata lan huruf nun terakhirnya, dengan kata lam huruf mim terakhirnya, kalau dibaca terjemahannya di terjemahan Al-Quran, semua diartikan dengan kata tidak. Padahal kata la, lam, dan lan memiliki arti yang berbeda, meskipun maknanya kurang lebih tidak. Ya. Saya ambil contoh, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. La menunjukkan tidak ada. Tapi kata lam yalid, tidak diperanakkan dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apa bedanya dengan lan? Ya. Kalau lam yang pakai huruf mim, itu artinya tidak untuk selamanya dan sebelumnya. Tidak sebelumnya, tidak sekarang, dan tidak selamanya. Sampai kapanpun tidak akan pernah ada. Selalu mengatakan lam. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu berlaku selamanya, sampai kapanpun. Ya. Sedangkan makna lan itu berlaku arti tidak selama tidak memenuhi persyaratannya. Contoh, ya, walan tadha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Artinya dia tidak ridha. Orang Yahudi Nasrani tidak akan ridha, pasti tidak ridha. Tetapi ada saatnya ridha. Kapan? Ketika kita memenuhi keinginannya, yaitu mengikuti agama mereka, maka dia menjadi ridha. Jadi kata lan di situ tidak berlaku selamanya. Ya. Lan hanya berlaku ketika syaratnya tidak ada. Tapi ketika syaratnya ada, maka lannya tidak berlaku. Itulah perbedaan la, lam, lan. Itu tidak akan dijelaskan di dalam terjemahan Al-Quran. Jadi untuk memahami Al-Quran dengan benar, harus memahami bahasa Arab. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, saya tidak sempat belajar bahasa Arab, itu alasan yang tidak bisa diterima. Kenapa? Kalau alasannya tidak ada waktu untuk belajar bahasa Arab, kenapa masih ada waktu belajar IPS? Kenapa masih ada waktu belajar IPA? Kenapa masih ada waktu belajar matematika? Kenapa masih ada waktu belajar bahasa Inggris, tapi tidak ada waktu belajar bahasa Arab? Ya, ini menjadi pertanyaan. Kalau ada yang mengatakan, wah, bahasa Arab susah, sulit. Lebih susah mana dengan bahasa Inggris? Ya, kalau bahasa Arab, kalau tertulis dzalika, pasti bacanya dzalika, tidak akan pernah berubah. Tapi coba kalau bahasa Inggris, tertulis one, dibaca one, mana lebih susah? Jadi selain membaca terjemahannya, mencari terjemahannya, juga harus belajar bacanya. Berarti kan lebih susah.
Kesimpulannya, selama ada kemauan itu bisa. Jadi jangan pernah menutup diri tidak mau belajar bahasa Arab dengan alasan susah. Buktinya ada orang yang bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Saya kira begitu. Ya, tidak perlu mengatakan, oh saya kan bukan ustadz, saya tidak mau mendalami agama. Tidak ada alasan seperti itu. Semua kita butuh memahami Al-Quran. Barulah Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk. Nah, yang kedua, tugas kita terhadap Al-Quran adalah mengamalkan. Ya, jadi setelah Al-Quran dipahami isinya, kita amalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena memang itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Kalau kita tidak mengamalkan isi Al-Quran, berarti tidak sampai pada tujuan dari Al-Quran itu diturunkan. Baguslah kalau dibaca, bagus, ya. Tetapi sekedar membaca saja tidak cukup. Kita tamat 1 juz 1 hari, 1 bulan 30 juz, bagus. Tetapi kalau sekedar membaca, itu artinya kita belum sampai pada tujuan diturunkannya Al-Quran itu. Kemudian, ya, setelah mengamalkan, ada lagi tugas kita yang ketiga, yaitu mengajarkan Al-Quran kepada orang yang belum tahu Al-Quran. Ini tugas kita yang ketiga. Dan ini adalah tugas mulia. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Jadi kalau ingin menjadi orang yang terbaik di antara orang-orang yang ada, jadilah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Artinya, kalau ingin menjadi orang terbaik, pilihannya cuma dua. Kalau bukan belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Itu saja terus yang kita lakukan selama kita mampu. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang terbaik di antara manusia. Hadirin jamaah buka bersama ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan karena sudah menjelang berbuka, waktu sangat terbatas. Saya cukupkan sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.